Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang matematika sekarang ya. Kita akan membahas tentang bangun datar. Ya. Cuma di sini bangun datar ini sudah dalam bentuk soal-soal yang biasanya keluar di ujian sekolah kelas 6 ya. Makanya kalian harus ikuti dengan sebaik-baiknya, nanti akan saya bahas. Kemudian juga ini sudah saya rekam, kalian nanti cukup dengarkan saja. Nanti setelah pembelajaran selesai, saya akan berikan soalnya pada kalian, modelnya sama, tapi angkanya yang berbeda. Ya, itu seperti itu. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, Pak Rudi akan membahas ya tentang bangun datar. Saya kemarin sudah pernah cerita pada anak-anak semua berkaitan dengan bangun datar. Untuk apa sih kita belajar bangun datar kan begitu. Tujuannya adalah kalau nanti kalian pinter di mencari luasnya, mencari kelilingnya, nanti kalau kalian masuk di jurusan IPA di SMA, kemudian kalian nanti kuliah, masuklah di jurusan teknik sipil ya dan sebagainya, atau mungkin kalian nanti bisa juga masuk di teknik elektro mungkin ya. Inilah yang dicari oleh perusahaan-perusahaan, orang-orang yang ahli dalam bidang seperti ini. Baik, saya tunjukkan sekarang, saya presentasikan seperti apakah model-model soalnya yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Baik, perhatikan anak-anak ya. Ini ada soal-soal ya, bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar. Tolong perhatikan bagaimanakah soalnya, dan inilah soalnya. Bentar ya, Pak Rudi ambil pulpen dulu di sini. Oke, tolong perhatikan di sini. Lihat ini, Pak Jaya mempunyai pekarangan berbentuk persegi panjang. Lihat ini. Ini cara bacanya ini. Pak Jaya mempunyai pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 70 meter dan 20 meter. 70 meter dan 20 meter. Dari pekarangan tersebut dibuat kolam berbentuk persegi dengan ukuran 15 meter kali 15 meter. Ya. Luas lahan yang tidak dibuat kolam. Nah, yang tidak dibuat kolam. Nah, seperti ini, maka secara logika anak ya. Berarti untuk mencari luas lahan yang tidak dibuat kolam, berarti kan luasnya pekarangan semua tadi dikurangi dengan luasnya kolam ya. Mari kita lihat luasnya tadi pekarangan ya. Luasnya pekarangan kita kurangi dengan luasnya kolam. Nah, seperti ini. Ini adalah konsep dasar kita dalam mengerjakan ya. Ini konsepnya dulu. Jadi untuk mengetahui luas lahan yang tidak dibuat kolam itu adalah luas pekarangan tadi dikurangi dengan luas kolamnya. Ini soal ujian sekolah berstandar nasional ya tahun kemarin. Ini tipe soalnya adalah penalaran dan logika. Makanya kalian harus pinter dalam menentukan logika yang seperti ini. Ini logika awal. Ini adalah logika awal. Nah, lantas bagaimanakah cara pengerjaannya? Mari kita perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Kita lihat sekarang. Luas pekarangannya, ini kan tadi konsep dasarnya kan luas pekarangan kita kurangi dengan luasnya kolam ya. Mari kita lihat dulu bagaimana cara mencari luas pekarangannya.
Luas pekarangannya adalah karena berbentuk persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, yaitu panjangnya adalah 70 meter, lebarnya adalah 20 meter. Ini 70 kali 20. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 7 dikalikan dengan 2, ya. Ini 7 dikalikan 2 sudah 14, ya. Nolnya 2, kita tambahkan aja seperti ini. Maka ketemulah 1400 meter persegi. Ini sudah. Kita cari sekarang luas kolamnya. Berarti ini luas pekarangan sudah ketemu ya di sini. Kemudian untuk luas kolamnya kan berbentuk persegi. Ya, berarti untuk mencari luas persegi adalah cukup kita carikan menggunakan rumus sisi kali sisi. Ya. Lihatin. Sisinya berapa? Yaitu 15 meter kali 15 meter. Yaitu 15 kali 15 adalah 225 meter persegi. Sudah ketemu. Sehingga kita sekarang ke konsep dasar tadi, yaitu untuk mencari luas lahan yang tidak dibuat kolam, yaitu adalah luasnya pekarangan tadi kita kurangi dengan luas kolam. Kita lihat ini, 1400 meter persegi kita kurangi dengan 225 meter persegi. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1175. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Baik, kita coba sekarang buktikan ya. Benarkah di sini 1400 ini kita kurangi dengan 225? Kita lihat ya sekarang ya. Kita lihat 1400 ini benarkah kita kurangi dengan 225. Ini pembuktian aja di akhir aja ya. Ya. Ya, ini adalah 10 kurangi 5 ya. 10 kurangi 5, di sini adalah 5 ya. Kemudian ini adalah tinggal 9 ya. 9 kurangi 2, ini adalah 7 ya. Ini tinggal 3 ya. 3 dikurangi 2 adalah 1 di sini. Ininya adalah 1 ya, benar sekali ya. 1175 meter persegi. Oke. Baik, seperti ini penjelasannya. Saya hanya akan tanya pada satu anak saja untuk konfirmasi kalian tuh bisa atau tidak ya. Saya mau tanya pada Adinda Dewi. Paham atau tidak? Satu anak saja. Coba mic-nya. Ya, mic-nya nggak dibuka. Afika Naswa, coba. Paham atau enggak? Oke, tutup lagi. Sekarang kalau sudah paham, saya hanya ambil sampel satu saja ya untuk tanya paham atau tidak. Sekarang saya lanjut ke permasalahan yang kedua. Ya, tolong dipahami betul. Ini adalah soal yang pernah keluar ya. Saya itu apa yang pernah keluar saya sampaikan ya. Tolong perhatikan baik-baik. Mungkin nanti modelnya atau tipenya seperti apa saya nggak tahu. Yang jelas ini adalah tipe soal penalaran dan logika. Jadi logikanya seperti itu. Sudah saya kirim kalian bagaimana menentukan logika dari persoalan itu. Baik, sekarang kita ke persoalan yang kedua. Ya, saya tunjukkan. Ini adalah persoalan yang kedua. Yang masih belum besar ya kameranya atau namanya tuh di tampilan HP-nya atau mungkin di tampilan laptopnya diperbesar aja. Tolong perhatikan sekarang pada permasalahan yang kedua. Ya, permasalahan yang kedua. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan dulu sini. Ya, ini. Sebuah taman berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi apa ini? Sisi taman ini ya. Bukan sisi teman ya. Ini A ini. Nah, adalah 96 meter. Ya, kita tandai saja. Oh, sisinya ternyata 96 meter. Di sekeliling sisi tepi taman dipasang lampu dengan jarak antar tiang lampu adalah 12 meter. Nah, jika di setiap titik sudut taman dipasangi tiang lampu, banyak lampu yang terpasang di sisi tepi taman sebanyak titik-titik. Nah, baik. Oke, sekarang kita perhatikan bagaimanakah kita menentukan logikanya. Nah, kita lanjut saja
tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa yang ada angka-angkanya ditandai saja. Ya, maunya seperti apa soal itu. Sekarang kita ke penyelesaiannya seperti apa. Kita lihat di sini. Keliling taman, ya, keliling taman. Karena kenapa kok saya menentukan keliling taman di sini? Coba perhatikan di sini. Saya baca lagi ya. Sebuah taman berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi taman adalah 96 meter. Di sekeliling sisi taman dipasang lampu dengan jarak antar tiang lampu 12 meter. Jika di setiap titik sudut taman yang dipasangi tiang lampu, banyak lampu yang berarti kan keliling di sini ya. Keliling, bukan luas yang kita tentukan. Makanya di sini keliling taman adalah sesuai dengan rumus kemarin adalah untuk menentukan keliling persegi yaitu adalah 4 kali sisinya ya. Nah, 4 kali ini kan rumus kemarin. Sehingga ketentuan ini, rumus ini kita masukkan ke sini. 4 kali sisi. Berarti 4 kali sisi, sisinya adalah kebetulan di sini adalah sudah dijelaskan tadi, sudah ada di soal 96 meter. Ya, ini. Berarti 4 kali 96. Sehingga keliling taman adalah 384 cm. Ya, ini cm. Oke. 384 cm. Untuk menentukan banyak tiang lampu sama dengan keliling taman itu dibagi dengan keliling ini dibagi dengan keliling lampunya ya. Kita lihat di sini. Jadi untuk menentukan berapa banyak lampu yang terpasang, kita kelilingnya ini kita bagi dengan jarak antar tiangnya ini. Ini keliru ini. Ini seharusnya banyak tiang lampu sama dengan kelilingnya taman tadi dibagi dengan bukan keliling lampu ya, tetapi dibagi dengan jarak antar tiang lampu. Jarak antar tiang lampu. Bukan seperti itu. Oke, sudah seperti ini. Sehingga di sini adalah 384 ini ya. 384 tadi saya bagikan dengan 12 ini. Yang atas ini bagi dengan 12. Nih. Sehingga 384 dibagi dengan 12 kita ketemu adalah 32. Ya, artinya apa? 32 tiang lampu. Oke, seperti itu. Jadi konsep pemikirannya seperti itu. Saya mau tanya lagi, Ahmad Faiz gimana? Paham atau belum? Oke, saya lanjut lagi. Tidak usah khawatir ya, nanti akan saya berikan soalnya yang mirip dengan ini, cuma saya ganti angka saja. Tidak usah khawatir, nanti pasti dapat. Kalau kalian pengerjaannya sama dengan ini, kalian tonton lagi nanti videonya. Kalau kalian nggak paham, maka kalian pasti akan bisa. Oke, saya lanjut lagi. Kita lanjut ke persoalan berikutnya. Perhatikan gambar bangun berikut. Lihat ini. Nah, di sini ada 2 bangun, anak-anak ya. Kemarin sudah saya jelaskan kalian menentukan banyak bangun kemarin, banyak diskusinya. Sekarang tidak, kalian cukup dengarkan saya, perhatikan, dipahami. Nanti videonya juga akan saya bagikan juga, maka kalian akan memahami. Lihat di sini, perhatikan gambar bangun berikut. Di sini ada 2 bangun. Lihat ini, lihat kursor saya ini, yang kecil warna merah ini, yang gerak-gerak. Ini bukan bukan nyamuk ini yang gerak-gerak nih kalau dilihat di HP-nya kalian. Lihat itu. Ini adalah persegi panjang yang di sini, ini. Kemudian di sini ada setengah lingkaran. Ya, berarti bangunnya adalah satu di sini ya. Gini aja, ini bangun 1, ini bangun 2. Ya, misalkan begitu. Jadi bangun satunya itu adalah persegi panjang seperti ini, ya. Kemudian bangun 2-nya adalah setengah lingkaran seperti ini. Oke, ini konsepnya. Nah, di sini tidak dicari luasnya, tapi yang ditanya adalah kelilingnya. Nah, tolong perhatikan. Kalau keliling, kalau saya mulai dari sini, saya mulai dari sini aja. Saya mulai dari sini. Maka untuk mencari keliling, awas hati-hati anak-anak ya. Keliling garis yang titik-titik seperti ini, lihat ini. Yang ini, yang saya kasih merah ini. Ketika disuruh mencari keliling, maka garis patah-patah itu tidak dicari. Tidak ditambahkan ya.
Bukan dicari tapi tidak ditambahkan. Nah, lantas yang mana yang akan kita cari? Kita lihat ini, kelilingin. Saya mulai dari sini. Saya panjang ke sini, ini kita cari. Nah, berapa ini? 34 ya. Ke bawah. Berapa nih? 20. Nih, sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Nih. Kemudian setelah kita tambahkan lagi 34 ke sini. Ya. Setelah itu nanti kita tambahkan dengan setengahnya lingkaran nih. Nah, setengah lingkaran seperti itu. Itu adalah konsepnya dalam pengerjaannya ya. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus dulu coret-coretan saya, kita cek. Cek. Oke, biar nanti kalian paham betul. Oke. 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 Baik, kita akan coba sekarang seperti apakah itu penyelesaiannya. Tadi konsepnya sudah jelas dari saya. Kita lihat penyelesaian seperti apa. Nah, ini. Ya, seperti ini. Kita perhatikan anak-anak. Kita lihat di sini penyelesaiannya adalah ini misalkan saya kasih nama ya, kasih nama A, B, C, D ini. Ini A misal, ini B, ini C, ini D. Sehingga di sini adalah AB, ini AB-nya ditambah. AB ya, ini. Sebentar ya. AB, lihat ini. Nah, ini kursornya AB ini. AB-nya 34. Karena sama, atas dengan bawah sama ya. Ini 34 ini sama. Ya, 20 di sini juga sama. Nah, ini. Berarti di sini AB 34, BC. Nah, BC-nya ini kita cari dulu anak-anak ya. BC kita cari dulu. Nah, kebetulan di sini sudah ada di sini BC. Ini BC. Nah, apa ini kok 3,14 kali 20? Nah, kelilingnya setengah lingkaran. Ya, nih kelilingnya setengah lingkaran. Yaitu adalah setengah kali, ini keliru ini kayaknya ini. Ini salah ini. Salah ini. Sebentar ya. Ini penyelesaian di buku soalnya. Ini kan kelilingnya setengah lingkaran ya. Berarti 3,14 kalikan dengan setengah pi kali d kan ya. Diameter. Ini diameter, taruh di tengah ini diameter. Kalau 20 misalkan ada di pinggir sini maka jari-jarinya ya. Ini diameternya adalah 20, setengah kalikan pi kalikan d. Kita lihat sekarang. Lihat ini. Nah, kita lihat. Berarti kita perhatikan di sini ya. Ini kan perkalian ini. Nah, boleh kita coret ininya boleh. 2 ini kita coret dengan yang 20 boleh. Di sini tinggal 10 ya. Kalau tinggal 10 maka perkaliannya adalah 3,14 ini kita pindah aja komanya ya. Ini kan 3,14 ya. Kali 10 ya. Sehingga akan ketemu di sini 31,4. Nah, ini kelilingnya setengah lingkaran yang di sini. Ini. Nah, ini saya ambil dari buku tadi anak-anak ya, dari penyelesaian di buku. Jadi belum apa namanya itu penyelesaian di buku tuh belum tentu benar ya, belum tentu benar. Makanya saya tidak begitu percaya sebenarnya. Ya. Saya coret aja ini. Nah, ini salah. Berarti kelilingnya adalah, saya kembali lagi ke sini, kelilingnya adalah. Jadi di sini adalah saya kembali aja yang ini, yang ini ya. 34 ya, saya tambahkan ini 34, saya tambahkan, kita ke atas saja nih, nah ini tambah 20 ya, kemudian saya tambahkan lagi dengan 34 ya. Nah ini, kemudian saya tambahkan lagi dengan kelilingnya setengah lingkaran yang ini ya, tadi kan setengah pi kalikan d, ini adalah d bukan jari-jari loh ya. Sehingga kita peroleh 31,4 yang di sini 31,4. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Ini saya garis saja. Nah, kita sekarang jumlahkan aja. Oh, jangan sini aja deh. 34 tambah ini 34 saya tambahkan dengan 20. Nih. Ininya 4, ininya adalah 5 ya. Kita tambahkan lagi dengan 34 ya. 5
54 kita tambahkan dengan 34. Ya, di sini ini tambah semua tadi ya. Ini 8, ini juga 8 ya. Kemudian 88-nya kita tambahkan dengan 31,4. Nah, ini kita tambahkan. Ini kan 88,0 sebenarnya dong. Jadi 0 tambah 4 ini adalah 4, ini koma. 8 tambah 1 di sini adalah 9 ya. 8 ditambah dengan 3 ini adalah 11 ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 119,4 ya. Ini seperti ini. Sentimeter. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan. Saya mau tanya pada Anindayu. Coba dicek. Nggak ada, bener ya? Malah justru yang dari buku salah. Nih, ini salah yang dari buku. Jangan mengikuti dari buku ini. Jadi dari saya nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi buku juga ada kesalahan ya. Belum tentu benar ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Kita perhatikan di sini. Yuk, saya ambil lagi permasalahan. Nah, ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar bangun berikut ini. Kita mencari keliling bangun di samping. Ya, ini adalah tipe soal aplikasi atau terapan. Jadi memang untuk anak-anak sekarang ya memang diterapkan pada soal-soal yang aplikasi, terapan, pemahaman. Jadi tidak hanya langsung memasukkan angka saja pada rumus, enggak. Sekarang ini harus berpikir betul anak-anak. Ya, ini yang kita harapkan. Karena anak-anak itu sebenarnya setelah diteliti merupakan seorang ahli pemikir yang kecil gitu loh maksudnya. Anak-anak itu pinter sebenarnya. Cuma mereka hanya kalah pengalaman saja dengan orang dewasa gitu loh. Jadi bisa jadi di antara kalian itu lebih pinter daripada saya gitu loh. Cuma di sini kalian tuh masih belum berpengalaman saja gitu. Baik, sekarang kita perhatikan bangun yang seperti ini. Di sini ada dua bangun sebenarnya ya. Di sini ada apa ini? Persegi panjang kayaknya ini. Ya, persegi panjang kayaknya ini yang pertama. Yang kedua adalah jajar genjang seperti ini. Ya. Tolong ini pemahaman pertama dulu. Yang jelas kalian harus tahu dulu ini bangun apa gitu. Kemudian di sini karena yang ditanya itu adalah keliling, kalian harus tahu mana posisi mana yang sama. Ini di sini ada keterangan begini. Nah, ini tanda ini, dua ini. Berarti di sini artinya adalah ukurannya sama, ya. Berarti kalau ini adalah 10, maka di sini juga 10 yang ini. Nah, kita tambahkan di sini. Ini konsepnya. Oke, ini sudah 10. Kalau ininya 14, lihat ini, yang ini sampingnya ini. Nah, kalau ininya 14, maka di sini juga 14, ya. Ini juga 14. Nah, kemudian di sini angka 12 di sini, perhatikan ini, lah ini. Di sampingnya di sini adalah sejajar. Berdasarkan dari ciri dari jajar genjang, sisi yang sejajar yang berhadapan adalah ukurannya sama. Berarti di sini juga 12. Nah, perhatikan juga di sini. Yang di bawah ini, nah ini, yang ini. Nah, mulai dari sini sampai sini. Perhatikan. Kalau tidak tahu ukurannya adalah, tolong perhatikan di atasnya ini. Nih, di atasnya. Berarti adalah 10 yang ada di sini. Nih, kita tambahkan dengan 10 yang ada di sini. Ternyata sama. Ini juga sama. Nah, meskipun tidak tampak seperti ini, ternyata di atasnya sama. Berarti ukuran yang di bawah adalah 20. Nah, seperti ini. Ini sudah untuk menghitung keliling, saya rasa sudah cukup. Ini sudah bisa ini. Keliling berarti harus muter ya. Tadi sudah saya sampaikan bolak-balik. Yang yang titik-titik seperti ini jangan dihitung. Ya, jangan dihitung. Kita lihat di sini. Berarti 20 tambah 12 ditambah dengan 14 ditambah dengan 10 tambah dengan 14 tambah dengan 10 tambah dengan 12. Seperti ini. Baik, kita lihat seperti apakah penyelesaiannya karena tadi sudah ada penyelesaian. Nah, oke, kita lihat seperti ini. Kita lihat seperti ini. Nah, ini kok nggak jelas ya angkanya ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ternyata di sini ketemu 92. Ya. Gimana caranya? Perhatikan aja di tempat saya aja karena di sini ditutup dengan ketika sharing itu ya, stop share-nya itu. Berarti saya mulai aja. Saya mulai dari bawah aja dari sini. Ya, dari sini. Saya mulai dari sini. Nah, ini.
Ini 20 ya, saya tuliskan di sini. 20. Saya tambah dengan 12 nih yang ke atas ini. Nah, saya tambah 12. Kemudian saya tambah lagi dengan ini yang atas ini. 14. Ya, 14. Kemudian saya tambah lagi dengan yang ini. Nah, 10. Kemudian saya tambah lagi dengan 14. Nih ke bawah nih. Tambah lagi dengan 14. Kemudian saya tambah lagi dengan 10 yang ini. Nih. Nah. Kemudian saya tambah lagi dengan yang ke bawah nih, 12 nih. Nah, 12. Seperti ini. Nah, kita cek ada berapa sebenarnya ini. Kita cek ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buktikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Hasilnya adalah sudah pasti 92 cm. Ya. Kalau tidak percaya kita hitung aja sendiri ya. 20, kita tambahkan 12, tambah 14, tambah 10, tambah 14, tambah 10, tambah 12. Hasilnya adalah 92 cm. Ya, berarti jawabannya adalah yang ini. Oke. Bagaimana? Saya mau tanya pada Anastasia Iza. Paham atau belum? Oke, ya dah. Saya lanjut aja. Kita lihat ke permasalahan berikutnya. Waduh, ini sudah ada kayak gini. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan luas bangun berikut. Di sini ada lingkaran. Ini kalau lingkarannya agak bentuk oval, jangan diabaikan saja ya. Ini adalah lingkaran penuh sebenarnya. Lingkarannya bagus ya. Ini gambarnya agak oval. Jadi diabaikan saja kalau gambarnya dalam bentuk oval. Anggap saja dalam bentuk lingkaran ya. Baik, sekarang perhatikan di sini anak-anak ya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping ya, luas daerah yang diarsir. Perhatikan. Sudah jelas sekali yang diarsir adalah yang di luar ya. Berarti konsep berpikirnya adalah, perhatikan, konsep berpikirnya adalah untuk mencari luas yang diarsir, lihat ini. Luas yang diarsir berarti luas lingkaran yang besar yang di luar ini, lihat ini, lihat ini. Saya ginikan aja, luas lingkaran yang besar yang ini. Nah, lihat, diikuti aja yang besar ini. Nah, berarti luas arsiran. Nah, saya tulis luas arsiran adalah luas lingkaran besar kita kurangi dengan luas lingkaran kecil. Luas lingkaran kecilnya yang mana? Lah ini. Ini luas lingkaran kecilnya. Sehingga nanti kita akan peroleh luas arsiran anak-anak seperti ini. Nah, lantas gimana sih caranya? Kita perhatikan sekarang baik-baik. Yuk kita lihat pembahasannya seperti apa. Nah, lihat seperti ini. Luas daerah dihasil luas lingkaran besar adalah ini. Jari-jari kita tentukan dulu jari-jarinya anak-anak. Lihat ini. Jari-jari lingkaran besarnya. Kita lihat di sini ya. Lihat ini. Nah, sekarang karena sudah tahu tadi itu lingkaran kecil dan lingkaran besar, saya hapus dulu yang ada ininya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang saya kembali lagi pada pulpennya. Oke, lihat perhatikan baik-baik. Lihat ini. Ini adalah di tengah itu 20. Berarti jari-jarinya ini sampai ke sini adalah 10 ya. Nah, 10. Karena ini ke sini adalah 5 semua, berarti untuk menentukan jari-jarinya lingkaran besar, jadi 10 tadi tambah 5, berarti di sini adalah 15. Nah, seperti ini. Kita perhatikan di sini. Jari-jari lingkaran besar adalah 15, jari-jari lingkaran kecil adalah 10. Sudah jelas ya? Jadi, seperti ini. Nah, luas arsirannya adalah, ini sudah ada konsepnya, luas lingkaran besar dikali dengan luas lingkaran kecil. PR besar dikurangi dengan PR kuadrat. Yang PR kuadrat yang besar dikurangi dengan PR kuadrat yang kecil. Kita lihat sekarang. Karena di sini jari-jarinya adalah bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya adalah 3,14. Kebetulan di soal sudah ditentukan pi-nya adalah 3,14. Sehingga ini adalah merupakan tipe soal terapan ya anak-anak ya, atau aplikasi. Kita lihat sekarang di sini. 3,14 kalikan dengan 15 kalikan dengan 15. Kita kurangi dengan 3,14 kalikan 10 kalikan 10. Nah, sekarang begini. Kalau 3,14 kalikan 10 kali 10, ini kan mudah, kemarin sudah saya jelaskan.
ketika mengalihkan dalam bentuk apa namanya itu desimal, maka hanya tinggal pindah komanya saja. Kalau kan 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya ya. Kita pindah karena di sini ada nolnya 2, kita pindah ke sana. 1 2. Nih lihat di bawah ini. 1 2 sehingga ketemulah 314 seperti ini. Kalau 3,14 kalikan 15 kalikan 15, maka ya hasilnya seperti ini. Nah, komanya gimana, Pak? Nah, masa saya harus menjelaskan ulang? Saya rasa nggak perlu ya untuk ini. Karena kemarin sudah jelas sekali cara menghitungnya, nggak usah sudah. Berarti di sini kita peroleh 706,5 kita kurangi dengan 314. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini, 392,5. Nah, ya, jadi seperti ini ya. Karena ini adalah ditanya adalah luas, maka satuannya adalah sentimeter persegi. Oke, ada pertanyaan. Saya mau tanya dulu pada Aldino. Yuk. Paham atau belum? Nah, berarti kamu nggak ngertinya masih di desimal kemarin berarti ya. Berarti saya harus ngulang lagi cara ngitungnya. Saya mau tanya dulu Aldino. Kamu tuh bingungnya menentukan itu 3,14-nya apa menentukan atau perkaliannya yang bingung? Oh, oke, perkaliannya berarti penentuan perkaliannya berarti ya. Berarti kembali lagi pada yang awal. Coba perhatikan di sini. Misalkan saya punya 3,14 seperti ini, saya kalikan dengan 1000 ya. Seperti ini. Misal saja, misal ya. Maka 3,14 saya kasih 0 aja, 0 0 0 gini ya. Dan seterusnya. Misalkan kayak gini. Perhatikan baik-baik. Ini sudah. Nah, perhatikan, 3,14 kalikan 1000 kayak gini misalkan. Nolnya ini kan kalau perkalian, tolong perhatikan ya. Kalau perkalian, maka komanya itu pindahnya ke kanan, jalannya ke kanan. Ya. Kalau nanti pembagian, maka komanya pindah ke kiri. Itu kalau hanya berlaku pada 10, kemudian berlaku pada 100, 1000, 10.000, 1 juta dan seterusnya. Jadi yang seperti itu hanya pindah koma saja. Ya. Kita lihat perhatikan di sini. 3,14 kalikan 1000. 1000 ini nolnya 3. Kamu hanya tinggal pindah sebanyak 3. Ya, 3 loncatan. Pindahnya ke sini. 1, 2, 3. Seret. Nah, berarti di sini adalah 3, 1, 4, 0. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, saya ulang lagi. Kalau perkalian, maka komanya pindahnya ke kanan. Nih, seperti ini. Ya. Kalau pembagian, pindahnya adalah gesernya ke kiri nanti. Oke. Sekarang tadi Aldino bingungnya di perkaliannya. Jadi kalau misalkan 3,14 kalikan dengan 10 kali 10, nah seperti ini 3,14 kalikan dengan 10 kalikan dengan 10. Nah, ini kan boleh saya kalikan ininya 10 kali 10 dulu, 100 boleh. Kalau ininya dulu Pak boleh. 3,14 ini kan 3,14 kalikan 10 dulu misalkan sama kamu. Maka karena 10-nya hanya nolnya 1, pindahnya ke kanan, komanya adalah 1, yaitu 3,14-nya pindah ke sana 1, berarti 31,4. Kita kalikan lagi dengan 10. Nah, seperti ini. Karena hanya nolnya 1, pindah lagi nolnya komanya 1, berarti ketemulah 314. Ini adalah kalau perkaliannya adalah dengan 10 ya. Lantas bagaimanakah dengan perkaliannya yang menggunakan angka 15 dengan 15? Oke, kita sekarang coba saja di sini. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan. 314, saya tulis dulu. 3,14 saya kalikan dengan 15. Saya kalikan dengan 15. Ini. Biar ininya komanya ini tidak ada, maka saya bagi dengan 100. Jadi dipaskan aja dulu 314 dibagi dengan 100, kita kalikan. Boleh Pak, saya kalikan dulu 15 kali 15. Boleh. Kenapa? Semuanya dalam bentuk perkalian. Jadi ininya boleh. Jadi di sini adalah 225. Ya, kalau nggak bisa yang hitung dulu lah. 15 kali 15 kan ketemunya 225. Ya. Setelah itu kalikan aja sudah. Ini kan 225 per 1 sebenarnya ini. Nah ini. Sehingga kamu kalikan aja yang atas itu. Ya, kita coba. 314 saya kalikan dengan 225 di sini ya. Nah,
Awas nanti kita baginya dengan 10, berarti nanti komanya adalah maju. Tadi sudah saya jelaskan, kalau perkalian adalah komanya ke kanan, kalau pembagian berarti komanya ke kiri ya. Beri kita kalikan aja. Kita coba ya. 5 kali 4 ini kan 20 ya, simpan 2 di sini. Nolnya yang kita tulis di sini ya. Kemudian 5 kali 1 ini adalah 5. 5 tambah 2 7 di sini ya. 5 kali 3 ini kan 15 ya, karena ada tambahan tulis saja 15 di sini karena sudah terakhir. Kemudian 2 kali 4 ini adalah 8 ya. 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6 ya. Oke, sekarang yang berikutnya lurusannya ini 2 kali 4 ini adalah 8 di sini. 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. Kita tambahkan dulu, kita kalikan. Turun ya, tambahkan ya nolnya 0. 7 dengan 5 ini adalah 7 dengan berapa ini? 7 dengan 8 ya. 7 dengan 8 berapa ini? Berapa ini? 15 ya? 15 ya, 15 cuma 1 ya. Jadi 1 tambah 5 6, 6 tambah ini 8, 8 tambah 16 ya. 6 di sini cuma 1 ya. Jadi 2 tambah 6 ini 8, 8 tambah 2 itu adalah 10. 10 cuma 1 di sini. Nah, sini ketemu 7 ya. Sehingga hasilnya adalah 700. Berapa ini? 7 0 6 5 0. Karena di sini dibagi dengan 100 ya, dibagi dengan 100 di sini. Nah, berarti kan komanya maju ya. Koma dari mana? Dari sini. Ini lihat ini, lihat ini. Lihat ini, lihat ini. Ini saya baca dari sini, ini. Komanya maju sebanyak berapa? 2. 1 2. Berarti itu adalah 706,5. Seperti ini. Jadi majunya di sini. 1 2. Nah, di sini ya. Seperti itu. Makanya di sini ketemulah 706,5 dikurangi dengan 314. Gimana Alvino? Sudah paham belum? Oke, sudah paham. Ya, kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Ya, seperti ini. Tolong perhatikan baik-baik. Ini model soal aplikasi atau terapan juga, ya. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 24 cm, ukuran lebarnya 2/3 dari panjangnya. Nah, ini harus berpikir juga. Berarti panjangnya adalah 24 cm. Saya tulis di sini, panjangnya adalah 24 cm. Kemudian lebarnya adalah 2/3 dari panjang. Dari ini ada kata-kata ya. Kalau ada kata-kata dari itu adalah kali. Kali. Berarti di sini adalah 2/3 kali 24. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti 24-nya bagi 3 sama dengan 8. 8 kali 2 itu adalah 16 cm. Sudah ketemu panjangnya 24, lebarnya 16, kita tentukan aja luasnya. Kita lihat dulu pembahasan seperti apa. Nah, sama kan? Jadi panjangnya tentukan dulu 24 sudah benar, lebarnya 16 sudah benar. Luasnya gimana ya? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Jadi panjangnya 24, lebarnya 16, ketemulah 384 cm persegi ya. Saya tidak ada masalah kalau yang ini ya, mudah ini. Saya mau tanya pada Taskia Putri, gampang nggak? Ayo, paham nggak? Oke, awas hati-hati. Kalau ada istilah dari panjangnya, berarti itu adalah kali ya. Baik, sekarang kita ke permasalahan berikutnya. Ya, seperti ini. Ini levelnya rendah, anak-anak. Pengetahuan dan pemahaman saja ini. Ini soal paling mudah ini. Kita menentukan keliling bangun di atas. Ini adalah level terendah, tipe soal pengetahuan dan pemahaman. Kita perhatikan di sini ya. Kalau misalkan di sini nggak jelas ya. Ini 4 ya. Ini 4. 4 ya. Biar jelas saja. Ini 5 ya. Ini 15 yang ini. Yang bawah ini 15. 15.
kemudian ini 12 yang atasnya, lihat jelas. Nah, tolong perhatikan ini. Karena ditanya adalah keliling. Ini yang titik-titik ini 18, dibujui sebenarnya kamu itu, dibohongi. Sebenarnya di sini juga sama karena ini adalah sama ya. Berarti di sini juga 4. Ya, seperti ini. Jadi untuk menentukan kelilingnya gimana? Ya sudahlah, kita kalau mulai dari sini 15 tambah dengan 5 tambah 12 tambah dengan 4, selesai urusan. Jadi mudah sekali. Kamu hanya ditanyakan pengetahuan dan pemahamannya kamu, apakah 4 ini sama dengan di sebelah sini gitu. Itu loh yang jadi pemahamannya kamu. Kita lihat sekarang seperti apakah pembahasannya. Sangat mudah sekali ya. Jadi 15 ditambah dengan 5 ditambah dengan 12 tambah dengan 4 sehingga ketemulah 36 seperti ini. Saya tidak ada masalah, saya tidak akan tanya pada kalian. Yang penting kalian, ternyata lurusannya yang berhadapan ini kan konsepnya persegi panjang tuh. Sisi yang berhadapan adalah sama panjang gitu. Itu konsepnya. Maka konsepnya harus tahu, ciri-cirinya bangun harus tahu anak-anak ya. Baik, saya tidak akan tanya pada kalian ini pemahaman dan pengetahuan karena pemahamannya hanya sisi yang berhadapan saja. Untuk menghitungnya saya rasa nggak ada masalah. Kita lihat ke permasalahan berikutnya. Nah, ini sudah mulai ke arah yang agak sulit. Saya mau tanya dulu pada Radit. Di situ ada beberapa bangun itu Radit. Radit mana nih orangnya? Gak ada? Hanya dibuka saja. Radistian. Radistian. Mana orangnya? Di situ ada berapa bangun Radistian? Ada 3. Oh, ada 2. Ya, ada 2 di sini ya. Di sini ada 2 bangunnya. Di sini ada segitiga. Kemudian yang keduanya ada apa ini? Apa itu yang kedua? Oke, trapesium. Baik, sekarang kita coba seperti apa pembahasannya. Ini caranya nggak ada. Berarti saya harus cari sekarang ya, bersama dengan anak semua. Baik, sekarang kita ke luas segitiga dulu. Luas 1 dulu. Luas 1 ini adalah luas segitiga, anak-anak. Ya, luas segitiga. Jadi untuk menentukan luas segitiga, ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, alasnya yang mana? Alasnya adalah ini. Ya, tingginya adalah ini. Nah, karena alas dengan tinggi itu harus tegak lurus ya. Nah, tolong perhatikan sekarang. Ini ada tanda sama dengan, artinya adalah ukurannya sama. Ukurannya adalah sama. Ya. Berarti ukuran yang sama nih, ini. Ada sisi yang seperti ini sama, ini juga sama. Berarti di sini adalah ini juga 8 ya. 8. Sedangkan tingginya adalah 10. Berarti setengah ya. Alasnya adalah 8. Tingginya adalah 10. Seperti ini. Baik, sekarang kita bagi saja ya. 8 kita coba dengan 2, maka ketemulah 4 di sini 4 kali 10 ya. 4,10 maka ketemulah 40. Ya, 40. Ini yang luas 1 ya. 40 cm persegi. Ini adalah luas yang ke-1. Sekarang untuk yang luas kedua, ini adalah trapesium. Bentuknya seperti ini. Nah, cuma dibalik aja di situ ya. Kemudian kita tentukan dulu dari rumusnya ya. Rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi jajar, saya tambahkan aja A ditambah dengan B kalikan dengan tingginya. Seperti ini. Oke, setengah kali, coba sisinya sejajar yang manakah ini? Ini sisi sejajar. Nah, yang 17 dengan yang ada di atasnya ini. Lihat di sini. Yang A anggap saja sudah 17. Oke, 17. Jadi aku menentukan A-nya Pak yang atas boleh Pak, boleh, tidak ada masalah ya. Kemudian yang B-nya yang atas ini adalah 8 tambah 8 tambah 8. Berarti 8 kali 3. Ini lihat nih. Ini kan sama nih, 8. Ini juga tandanya sama, ini juga tanda sama. Berarti 8 kali 3, 24 ya. Kita lihat di sini, 24. Nah, tingginya adalah ternyata sama dengan tingginya segitiga, yaitu 10. Nah, kita lihat.
Oke, sekarang kita dalam kurung ini kita kerjakan dulu, benar? Ya, 17 ditambah dengan 24. Lihat ini. 24 tambah dengan 17. Kita lihat. Ini adalah 1 ya, 11 ya. 11 min 1 berarti 41 ya. Nah, oke, 41 kita kalikan dengan 10. Nah, 41 kalau dibagi dengan 2 kayaknya koma-koma deh. Kita mending yang 10 aja kita bagi 2. Boleh. 10 kita bagi 2 sama dengan di sini adalah 5 ya. Berarti sekarang adalah 41 kita kalikan 5 ya. Jadi 5 kali 1 adalah 5, kemudian 5 kali 4 di sini adalah 20 ya. Betul. Benar enggak? Ini kuncinya nggak ada nih kalau kayak gini. Benar nggak? Oh ada. Ya oke. Perhatikan di sini. Di sini adalah luas yang persegi trapesium itu adalah 205 ya. 205. Perhatikan nih. Ternyata 205 cm persegi. Nah, luasnya bangun gimana? Berarti luas bangun kita tambahkan ya. Kita lihat. Berarti 40 tadi kita tambahkan dengan 205. Berarti 245 ya cm persegi. Nah, dari mana? Ya dari 40 tadi luas 1 kita tambahkan dengan yang luas 2 yang 200 ini, 205. Sehingga ketemulah 245 cm persegi ya. Sehingga di sini option jawabannya adalah yang D ya. Baik, ada pertanyaankah? Saya mau tanya pada Nisia. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, ya, saya lanjut lagi. Bagaimanakah persoalan berikutnya? Kita lihat lagi di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini layang-layang sudah pasti ya. Arman membuat layang-layang seperti gambar di bawah sebanyak 10 buah. Nah, ini tolong ditandai. 10 buah. Luas kertas yang digunakan untuk membuat layang-layang paling sedikit adalah, paling sedikit berarti yang harus pas anak-anak ya, harus pas. Nah, inilah dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Makanya tadi saya bilang masalah yang berkaitan dengan bangun datar. Masalah. Ya, ini masalah. Masalah dalam kehidupan kamu kan seperti ini tuh. Aku pengen buat 10 buah. Kira-kira berapa ya ukurannya ya? Berapa ya ukuran kertas yang dibutuhkan? Nah, kita lihat sekarang. Ini sudah ditentukan diagonalnya. Diagonal satunya 55, diagonal 2-nya 60 gitu loh. Nah, baik sekarang kita bagaimanakah mencari luasnya dulu? Ya, luas layang-layang. Nah, saya tentukan dulu luas layang-layang. Itu adalah setengah kali diagonal 1 kalikan dengan diagonal 2. Ya, perhatikan baik-baik. Setengah kalikan dengan diagonal satunya adalah, anggap saja di situ adalah 55. Kemudian diagonalnya 2 adalah, yang kedua adalah 60. Ya. Kalau 55 dibagi 2 kayaknya koma-koma deh. Mending 60-nya aja kita bagi 2 ya. Coret aja nih 60 dengan 2 sehingga ketemulah 30 di sini. Nah, kita kalikan aja sekarang ya. 55 kalikan dengan 3. Lupa nolnya gimana? Kita aja sudah taruh aja nolnya nanti buat penambahan terakhir gitu caranya ya. 3 dikalikan dengan 5 di sini adalah 15 ya. 1, 3 kalikan 5 adalah 15, tambah 1 adalah 16. Seperti ini. Nah, nolnya nambah nanti 1. Sehingga di sini ketemulah 1650 cm persegi. Ini adalah untuk yang luasnya si ini layang-layang. Nah, ternyata di sini mintanya adalah 10. Berarti kita kalikan 10. Luas kertas. Nah, kertasnya semua yang dibutuhkan. Berarti kan 1650 cm persegi tadi kita kalikan dengan 10. Sehingga ketemulah 1650 cm persegi. Ternyata di sini mintanya dalam bentuk meter persegi anak-anak. Nah, anak harus tahu ini posisinya nih. Lihat ini. Dalam konversi satuan, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini kita pangkatkan 2.
Angkatkan 2 semua. Ya, kita lihat kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya. Sekarang posisinya kan ada di sini tuh, sentimeter ya. Ada di sini posisinya. Berarti kalau mau dijadikan meter, maka naik sebanyak 1, 2 kali naik. 1 kali naik maka dibagi dengan 100. Ya, dibagi dengan 100. Dibagi lagi nanti dibagi dengan 100. Berarti sama saja dengan dibagi dengan 100 berapa ini? 10.000 ya. Berarti luas kertasnya yang dibutuhkan adalah, lihat ini. Berarti 16.500 kita bagi dengan, lihat ini nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti kita baginya adalah 10.000 ya. 4 nolnya di situ. Ya, seperti ini. Hasilnya gimana? Tadi sudah saya bilang pada kalian semua, kalau dibagi maka komanya maju ke kiri ya, bukan maju tapi ke kiri. Kalau dikalikan maka komanya ke kanan sebanyak nolnya. Ke kiri pun juga sebanyak nolnya. Berarti di sini sebanyak nol berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita lihat di sini 16.500. Bagaimanakah maju ke kirinya, kita lihat ini. Berarti dari sini komanya anak-anak. Sebanyak berapa? 4. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga hasilnya adalah 1,65. Ya, 1,65 meter persegi. Nah, seperti ini. Sehingga jawabannya adalah yang ini. Baik, saya mau tanya dulu pada Nurmala Aprilia. Paham atau belum? Yuk, mana ini orangnya? Tidak ada. Saya tanya kepada Nivira Putri. Paham nggak belum? Oke, lumayan nanti. Oke, nanti diulang kembali ya. Ini harus hafal ya. Sebagai anak kelas 6, urutan ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ini harus hafal ya, harus hafal. Ini belum ke konversi. Nanti mungkin pertemuan lagi dengan saya sudah mengarah ke konversi satuan anak-anak ya. Kalau di semester 1 mah nggak ada, tapi kalian karena akan mengikuti ujian nanti di akhir harus ada konversi satuan yang harus saya jelaskan pada kalian ya. Jadi konversi satuan volume, konversi satuan luas, konversi satuan biasa seperti ini ya. Jadi konversi satuan volume itu nanti dengan kilometer hektometernya itu kita pangkatkan 3, kita konversikan ke dalam bentuk liter ya, mulai dari kiloliter, hektoliter, dekaliter dan seterusnya. Kemudian kalau yang kilometer pangkat 2, kilometer pangkat 2, hektometer, kilometer, hektometer yang pangkat 2 itu nanti konversinya ke dalam bentuk are atau hektar itu anak-anak. Jadi nanti ada sendiri ya, tidak usah khawatir. Oke, saya mau lanjut lagi pada persoalan berikutnya. Oke. Baik, sekarang kita ke ini. Perhatikan baik-baik. Ini pemahaman biasa saja anak-anak ya. Ini sudah pasti kalau menentukan keliling tadi kan sudah ya. Hanya pemahaman saja. Ini yang titik-titik ini tidak usah dicari nanti, tidak usah dihitung berapa ya. Jadi yang namanya keliling itu adalah yang mengelilingi saja. Berarti yang bawah 40. Kalau ini tidak ada satuannya loh, nggak ada satuannya loh. Ini sama dengan ini. Ya. Ini kan persegi panjang. Berarti yang ada 25. Ya. Kemudian yang ke pinggir ini 12. Yang ini ya, mendatar di atas 28. Berarti ini karena sama ada tanda tanya seperti ini juga 12. Ya. Nah seperti ini. Kelilingnya gimana? Tinggal tambahkan aja 40 tambah 25 tambah 12 tambah 28 tambah 12 tambah 25, selesai itu, ketemu sudah. Kita coba sekarang ya. Kita coba cari kelilingnya adalah 40 kita tambahkan dengan 25. Ayo yang lain hitung. Nanti akan saya tanya. Ayo hitung itu. 25 ditambah dengan 12 ditambah dengan 28 ditambah dengan 12 tambah dengan 25. Yuk. Ini siapa yang saya tunjuk nih? Saya minta yang menjawab adalah Fawas Revalina. Berapa hasilnya itu? Berapa?
Sudah ketemu? 142. Mungkin ada yang beda nggak jawabannya? Biasanya Ayu ini biasanya ngitung. Anindayu coba berapa Anindayu? Oke, kalau sama ya sudahlah. Sama ya. 142. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir anak-anak. Ini soal uraian di ujian sekolah berstandar nasional ya. Ini masuk di soal tryout ya, tryoutnya yang setingkat soal-soal diprediksi USBNBK yang 2020 kemarin ya. Cuma tidak masuk yang di kota. Yang di kota nggak masuk. Cuma ini sudah lumayan lah. Kalian berarti harus tahu ini. Saya lihat sekarang. Ini soal terakhir ya. Nanti pembahasan kita. Lihat sini. Pak Bowo akan memasang keramik dengan ukuran 40 cm kalikan 40 cm. Denah rumah yang akan dikeramik seperti ini. Nah, ini kan kalian harus, ini kan begini. Anak-anak kalian berarti kan harus berperan sebagai seorang pak tukang di sini. Anak-anak sebagai pak tukang. Lu Pak, gimana Pak? Saya kan cewek, mana bisa lah. Banyak nanti anak-anak. Kalian tuh apa enggak kepingin ya satu hari bisa punya penghasilan sampai ratusan juta misalkan ya. Terus gimana Pak caranya? Loh, kamu kan sebagai konsultan mungkin ya. Mungkin kalian sebagai kontraktor, mungkin ya dipercaya oleh sebuah perusahaan. Bangunannya sampai tingkat, anggap tingkat 100 lebih lah. Dan di situ disuruh keramik, kamu disuruh ngitung. Nah, di situ kan kamu menghitung loh. Dengan harga sekian, luasnya sekian, kamu disuruh ngitung. Nah, orang tuh nggak, yang banyak duitnya itu orang bos-bos itu nggak mau lo ngitung. Nah, siapa yang ngitung? Nah, orang-orang seperti kalian itu. Jadi otaknya kalian, kepintarannya kan yang akan dijual. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya ngitung? Nanti kamu akan dikontrak oleh seorang bos. Ayo tolong dihitungkan, saya mau buat bangunan dengan bangunan gedung 150 tingkat, semuanya di keramik. Tolong kamu hitung habis berapa. Nah, kamu hitung, nanti kamu dikontrak. Cukup menghitung itu punyanya bangun habis berapa, kamu nanti akan dikontrak 100 juta, disuruh ngitung. Wah, itu ada yang seperti itu. Disuruh ngitung aja, disuruh kayak gitu, kamu digaji 100 juta. Yang penting beli bangunannya beli keramiknya itu tidak lebih-lebih, tidak kurang. Yang jelas pas, gitu kan gitu. Jadi yang bentuknya seperti ini mintanya berapa, yang bentuknya seperti ini. Nah, itu kemauannya si bos seperti itu. Nah, otakmu yang akan dijual. Nah, seperti itu. Jadi ada sekali banyak manfaat di sini ya. Kalian pintar seperti ini. Baik, sekarang perhatikan anak-anak. Di sini satuannya adalah dalam bentuk meter, anak-anak. Perhatikan ya. Ini dalam bentuk meter. Ini di gedung ini dalam bentuk meter. Ini cuma meter. Ukuran keramiknya dalam bentuk sentimeter. Ini kamu harus samakan, anak-anak. Ya. Ukurannya harus kalian samakan. Oke. Saya hapus dulu yang ini. Perhatikan baik-baik di sini. Oke. Saya kembali lagi ambil pulpen yang ada di sini. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini saya jadikan dalam bentuk sentimeter semua, anak. Ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi tadi. Kilometer. Aduh, ini tulisannya. Saya ulang lagi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini yang satuannya meter, kamu jadikan sentimeter aja dulu. Biar seragam dengan ini. Ya, biar seragam. Meternya kamu turun berapa nih? 1, 2. Karena di sini tidak ada pangkat kuadrat, anak-anak. Berarti 1 kali turun dikalikan dengan 10 ya, untuk satuan ini. Dikalikan dengan 10. Nah, berarti kan sama aja dikalikan 100 tuh. Ini dikalikan 100. Dikalikan 100. Kalau dikalikan 100, maka tinggal pindah komanya ke kanan sebanyak 2, yaitu 960. Kan tadi di sini dong komanya. Pindah 1, pindah 2. Ya, 1, 2. Nah, ini sudah dalam bentuk sentimeter. Nah, kemudian untuk yang satuan yang di atas ini kita ganti jadi 800 ya. Sentimeter. Ya.
Kemudian ini juga sama, ini jadi 800 cm. Yang bawah jadi 400 cm. Nah, seperti ini. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ini, tolong perhatikannya. Sekarang kita ke ruang keluarga dan ruang tamu. Ini ternyata sama, persegi panjang ini. Lihat ini. Nah, seperti ini. Ini adalah, tolong perhatikan, ini secara keseluruhan yang di sini sampai sini ini adalah 8 meter. Ini 8 meter atau 800 cm. Ternyata kalau dipotong dengan yang di sini, lihat ini ke bawah ini, ada 400 cm. Berarti untuk yang di ruang keluarga dan ruang tamu, ini adalah berarti 800 kita kurangi 400. Di sini adalah 400 cm. Nah, berarti luas bangun satu yang ini, luas bangun satu itu adalah berarti 900. Ini kan panjang kali lebar tuh. Berarti 960 cm kita kalikan dengan 400 cm. Nah, seperti ini. Berapakah hasilnya? Kita lihat sekarang ya. 96 kita kalikan dengan 4. Ya, nih berapa nih? 24 ya, yang 2. 9 kali 4 berapa? Pak Is. 9 kali 4 berapa Is? Ya enggak ngantuk 9 kali 4. 36. Oke, 36 ditambah dengan 2. 38 ya. Oke, berarti di sini adalah 3, 8, 4, nolnya dia ini 1, 2, 3, ada 3. 1, 2, 3 cm persegi. Ini adalah luas yang ada di ruang sini. Kemudian luas yang kedua, luas bangun kedua. Luas bangun kedua ini ternyata ruang kamar tidur dan kamar tidur ini sama ya, luasnya sama. Berarti lihat ini. 400 kita kalikan dengan 800 ini. Berarti anggap saja dibalik apa-apa. 800 cm kita kalikan dengan 400 cm. 8 kali 4 berapa itu? Anantaya Januar. 8 kali 4. 8 kali 4. 8 kali 4. Berapa itu? 8 kali 4. Ya, 4 kali 8. 32 ya. Ini ya. 32. Nolnya dilihatin. 1, 2, 3, 4. Saya tambahkan di sini. 1, 2, 3, 4. Ya, sini. Sentimeter persegi. Nah, pertanyaannya begini. Luasnya semua ini berapa? Luasnya semua. Kita tambahkan aja. Ya. Luas total. Atau luas semua ya. Luas total lah misalkan. Berarti 4.000 ya, 384.000 kita tambahkan dengan 320.000. Nah, berapa ini? Lanjut aja ya, 0, 0, 0 dari belakang ya. Kemudian juga 4 tambah 0-nya adalah 4, 8 tambah 2-nya adalah 10, dan 1, 7. Nah, seperti ini, 704 cm persegi. Nah, ini luasnya semuanya. Pertanyaannya adalah, Dinaso akan seperti ini. Berapa keramik paling sedikit yang dibutuhkan? Mudah saja. Nah. Berarti 704 ini, 704.000 ini kita bagi dengan 40 kali 40. Nah, nolnya coret nih 1, 2. Ada 2 kan ya, coret atasnya 2. 1, 2. Berarti 7040 kita bagikan dengan 4 kali 4 itu adalah 16. Kita bagikan sekarang, yuk. Berarti 7 berapa ini? 7040
saya bagikan dengan 16. Ayo hitung semua di rumah. Ayo hitung. Nanti saya tanya, ayo hitung, coba. Yang ketemu jawabannya langsung buka mic-nya. Yuk coba ngitung. Biar enggak ngantuk Apa? Piro? 440. Ya, betul sekali. Betul ya, 440. Apa ini? 440 keramik ya. Keramik. Ya, betul. Jadi yang dibutuhkan. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi kalau kamu pinter, wah diukur ruangannya, ketemu berapa, ukuran keramik ke piro, oh butuh sak mini, tukuan piro wes 440, kan gitu tuh. Ini loh yang kita butuhkan seperti itu. Coba seandainya kamu nggak pinter matematika, kan kamu nanti belinya mungkin kurang gitu ya. Nanti bolak-balik belinya. Ya kalau enggak bolak-belinya sampai di Surabaya. Coba bolak-baliknya ke Surabaya, bensinnya berapa? Nah, itu kan kalau uangnya nipis gimana? Nah, gitu ya. Baik, sekarang saya balik lagi ke awal. Saya balik dulu. Saya keep dulu. Oke, anak-anak. Seperti itulah pembahasan kita pada hari ini. Tidak usah khawatir nanti ya. Saya lihat di sini yang masuk itu 29 dengan saya. Padahal saya double ya. Saya 2 di sini sebagai presenter juga, sebagai yang mendeteksi kalau ada yang mau masuk, nggak ada yang mau masuk sama sekali tadi. Berarti 29 saya kurangi 2. Berarti tinggal 27 peserta yang ikut dari tadi. Ya. Tapi tidak apa-apa. Kalian nanti akan nonton videonya, akan saya share pada kalian, tidak usah khawatir ya. Baik, itu aja dari Pak Rudi. Nanti tugas-tugasnya akan saya kirim lewat WA-nya kalian, atau kalian nanti lihat atau tonton aja di websitenya Pak Rudi. Ya, seperti itu dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan Pak Rudi mungkin dari tadi ya, atau mungkin kurang sopanan. Itu aja dari Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.